Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, khususnya para santriwan, para santriwati Pondok Pesantren Babus Salam dimanapun berada, yang insya Allah saat ini masih tetap di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita selalu bertolabul ilmi sekalipun lewat online, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai tolabul ilmi, juga nilai silaturahim antara pesantren dengan para santri. Baik para santriwan, para santriwati yang saya banggakan, kita masih melanjutkan ayat yang kemarin. Ayat di atas dilanjutkan, kata Allah, wa man kana maridun aw ala safarin, wa man kana maridon lan sapa-sapa ana ya siwa maridon iku gering sakit fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan, aw ala safarin utawa ing atase perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, mangka utawi itunganane min ayamin ukhar iku saking pira-pira dina kang weneh. Nah, jadi persis kayak ayat sebelumnya ketika Allah menjelaskan tentang diwajibkannya berpuasa. Nah, kenapa demikian? Karena ini ada kaitan juga dengan kalimat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi setelah Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, lalu kemudian diperintahkan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Allah menyinggung lagi tentang persoalan hitungan. Artinya selama 1 bulan, dalam kurun waktu 1 bulan, seandainya seseorang tadi dalam keadaan sakit di bulan Ramadan tadi, sekalipun dia di rumah mukim tetapi dia sakit, maka dipersilahkan untuk berbuka. Atau dia dalam keadaan bepergian, ya, dalam keadaan bepergian sekalipun sehat dan bahkan ya kuat menjalankan puasa, tetapi tetap Allah ngasih keringanan, ya, ngasih keringanan untuk berbuka, artinya tidak usah berpuasa. Kenapa demikian? Karena Allah punya kehendak untuk mempermudah bagi para hambanya dalam hal menjalankan perintah Allah. Lalu kemudian kata Allah, kalau memang hal itu terjadi, artinya sakit atau dalam keadaan bepergian sehingga tidak bisa menjalankan puasa tadi, maka fa'iddatum min ayamin ukhor, maka untuk menyempurnakan hitungan 1 bulan tadi, yaitu di hari berikutnya, artinya di hari yang bulannya bukan bulan Ramadan tadi. Misalnya dia selama sakit 7 hari, berarti ya dia bayar 7 hari di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam kajian fikih, apabila seseorang tadi yang punya hutang puasa misalnya 1 minggu atau sehari ataupun berapa saja, kemudian sampai ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya, maka di samping dia wajib membayar hutang, juga wajib membayar mud
kena kifarat namanya, dikatakan bayar mud. Jadi satu hari puasanya dia harus bayar, kemudian didenda dengan memberikan seukuran zakat fitrah kepada fakir miskin dalam satu hari 1 mud. Itu. Jadi oleh karena itu sebelum mencapai puasa berikutnya mesti harus dibayar. Ini yang dimaksud fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi untuk membayar puasa yang sudah dianggap hutang tadi di bulan Ramadan, maka untuk membayarnya itu ya di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, dipastikan jangan ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra, artinya yuridullahu bikumul yusra, ngarepaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing mudah gampang. Jadi Allah memberikan keringanan tadi tujuannya adalah untuk mempermudah, sehingga ketika kita kena sakit kita tidak ada paksaan untuk melaksanakan puasa, atau kita lagi bepergian kita tidak ada paksaan untuk menjalankan puasa. Ini pengertian daripada yuridullahu bikumul yusra, artinya Allah memberikan kemudahan di dalam menjalankan puasa tadi. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki, ya. Jadi wala yuridu bikumul usra, orang ngarepaken ya Allah kum kelawan sira kabeh al usra ing sulit. Jadi intinya Allah menghendaki supaya kamu mudah menjalankan ibadah, dan Allah tidak berkehendak, tidak ada menghendaki untuk dalam menjalankan ibadah ini sulit. Maka biar yang sakit tidak perlu puasa, atau yang bepergian tadi dalam perjalanan tidak perlu puasa. Ini sebagai bentuk Allah menghendaki supaya tidak ada paksaan, tidak ada kesulitan di dalam beribadah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, lan becik nyampurnaaken sira kabeh al iddata ing hitungan mangsa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, lan becik takbir sira kabeh ing Allah ala ma hadakum ing atase barang kang nuduhaken ya Allah kum ing sira kabeh. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kalimat walitukabbirullaha. Ini Allah, setelah Allah mengatakan bahwa ketika puasa itu sudah sempurna, ini kembali ke puasa 1 bulan. Artinya kita diperintahkan puasa 1 bulan, genap 1 bulan, sehingga setelah selesai 1 bulan maka kemudian bertakbir. Ya. Artinya setelah kita selesai menjalankan puasa selama 1 bulan, maka kita kenal dengan namanya Idul Fitri. Ini yang dimaksud walitukabirullah. Maka bertakbir kalian semua, yakni di Idul Fitri tadi. Kemudian ala mahadakum, apa hadakum? Allah berikan petunjuk tadi, petunjuk menuju taat kepadanya. Ibnu Abbas berkata bahwa hak bagi para muslim apabila sudah tanggal 1 Syawal maka bertakbir. Ini. Jadi kata Ibnu Abbas, apabila sudah tanggal 1 Syawal maka hak bagi orang muslim yang sudah menjalankan puasa tadi bertakbir, yakni menyambut Idul Fitri, merayakan Idul Fitri. Ini yang dimaksud walitukabbirullaha ala ma hadakum. Begitu. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa
takbir yang paling dicintai, menzahirkan takbir itu yaitu di dua id. Ini kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua takbir yang lebih disukai menzahirkannya. Artinya jangan sembunyi, jangan sir dibacanya, tapi jelas, zahir, pakai speaker misalnya atau berkeliling. Nah, itu paling dicintai. Artinya bertakbir yang paling dicintai dengan cara bertakbir zahir, yaitu di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, maka itu yang paling dicintai ketimbang kita sir. Misalnya ada orang yang takbir takbir Idul Fitri atau Idul Adha, dia sir di kamar sendirian. Nah, sedangkan yang lainnya misalnya bertakbir berkeliling, memakai speaker, memakai sound system dan lain sebagainya, berkeliling. Nah, itu jauh lebih dicintai yang berkeliling tadi. Nah, ini kata Imam Syafi'i, yaitu bertakbir di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu takbir yang paling dicintai oleh Allah, menzahirkannya. Jadi sekali lagi dalam ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang dimaksud adalah bertakbir di Idul Fitri juga Idul Adha. Wala'allakum tashkurun. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan kalimat wala'allakum tashkurun. Menawa sira kabeh tashkurun iku syukur sira kabeh. Jadi kalau ayat sebelumnya diakhiri la'allakum tattaqun, ketika Allah berkata kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat wa la'allakum tashkurun. Artinya agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur itu seperti apa? Jadi kalau kita secara lughat, ya, syukur ini pengertiannya nerimo, ya. Berarti kalau ada orang yang dikatakan orang yang bersyukur, berarti orang ini menerima. Artinya menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi syukur itu pengertiannya adalah menerima, ya. Jadi syukur adalah merupakan rasa penerimaan seseorang, keikhlasan, ridho seseorang terhadap pemberian Allah. Itulah pengertian syukur. Maka kata Allah wala'allakum tashkurun. Kemudian dilanjutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka lantat kalane petakon ka ing panjenengan Muhammad, ibadi sapa pira-pira kawula isun, anni saking isun. Allah berkata, Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, di mana posisi aku dengan para hamba-hambaku, sampaikan Muhammad bahwa fa inni qarib, mangka satuhuna isun qaribun iku parak. Jadi kalau engkau ditanya oleh hamba-hambaku, kata Allah, bahwa Allah itu posisinya bagaimana dengan hamba-hambanya, katakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku, kata Allah, dekat. Faqul lahum. Lalu kemudian kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu ngijabah isun ing du'ane, ya, ing du'ane wong kang doa kabeh, idza da'ani tatkala nengat doa iya ka iya si wong ni ing isun. Terus sampaikan, saking dekatnya aku dengan hambaku, kata Allah, maka sampaikan kepada mereka, aku akan mengijabah doa, permintaan,
para hamba-hambaku yang mau meminta kepadaku, kata Allah. Jadi kedekatan dengan Allah, dengan kata lain kita meminta kepada Allah ini berarti kita merasa dekat dengan Allah. Jadi ada kedekatan kita dengan Allah, maka minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, apabila mereka meminta kepadaku, maka aku akan ijabah. Nah, ini yang dimaksud ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mangka becik ngepring ijabah ia kabeli kadue isun. Wal yu'minu bi lan derepan yu'minu bi ngimanaken iya wong kabeh bi kelawan isun. Nah, oleh karena itu kata Allah, karena doanya hamba-hambaku itu niscaya aku ijabah, maka seyogyanya lah bagi mereka mengharap ijabah itu kepadaku. Tuh. Jadi ketika Allah mengatakan saya ijabah, maka falyastajib, becik, mangka becik ngepri ijabah. Kita cari ijabahnya Allah tadi. Jadi jangan kemudian kita terpengaruh atau terpaku dengan kalimat bahwa kata Allah saya ijabah. Tetapi dalam hal ijabah itu ada juga maka diperintahkan oleh Allah untuk mencari mengijabahnya itu. Artinya bagaimana cara untuk diijabah itu? Dengan kata lain, kalau kita mau diijabah doanya, berarti ada cara-cara untuk mencapai itu. Nah, itu falyastajibu. Jadi sekali lagi, ketika Allah berkata saya akan ijabah, maka kita harus punya cara untuk mencapai ijabahnya itu. Nah, ada cara-cara tersendiri untuk diijabahnya itu. Lalu kemudian kata Allah, la'allahum yarsyudun. Menawa kabeh iku den tunjukaken den tuduhaken oleh petunjuk iya wong kabeh. Nah, artinya orang-orang yang sudah meyakini seperti itu, begitu dia berdoa kemudian dia mencari bagaimana cara diijabah, maka dia itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.